Yang brocoli itu emang ada tempat barber. Ada ya? Ada di Bandung banyak lagi cabangnya. Serius? Terus pakai karikatur gua. Masalah yang kaos itu udah banyak lah dibahas saat dulu. Oh iya banyak. Kaos Vaksi Lawan Seven itu. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sama Shilon Seven. Gua nggak suka lagunya sih. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Yeah. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Gue kayak Excel gak? Kayak nggak ya? Kembali lagi di obrolan warung Warung kopi. Ekstrakan harimu bersama saya Ipang. Dan saya Anji. Dan kami adalah Anji. sekarang gue udah gak ngomong gitu bang, gue maaf ya selama ini gue ngatain lo. Oh. Bang. Jadi sebenarnya pakai itu tetap jadi tagline atau enggak? Kalau enggak ya gue juga enggak lah. Jadilah. Tapi lo mau nggak bilang? Enggak, kan gue biar melemparkan kesalahan. Kemarin-kemarin, jadi masalahnya gini, kalau misalnya gue yang ngomong, ya. kalau gue yang ngomong, itu jadinya nggak, jadinya kurang ajar. Lu kok kurang ajar sih sama yang tuaan? Emang ada yang bilang gitu? Ada nggak? Ada netizen. Tuh, netizen ada yang bilang. Gitu. Iya karena lebih tua ya. Lu seneng banget muka lo ngomongnya. Bang, tapi Iya. kemarin ada lucu komentar sih dan menarik menurut gua. Jadi kayaknya Anji sama Ipang nggak cocok deh nge-host bareng gitu. Karena karakternya beda gitu. Menurut lu gimana? Loh, justru yang kalau sama malah bukan ngeboringin ya? Iya betul Ya kan? Kalau gue kadang-kadang gitu, misalkan kita cari kontranya dari Not gitu lah, kita cari kontranya dari player-player yang lain, itu kan lebih menyenangkan, lebih kaya lagi yang jadi itu karyanya jadi lebih kaya. Kalau Terus juga kalau hubungan juga kita berbeda asik. Lo bener kan? Iya. Bener kan bang? Kan ngekstra untuk dulu Bang dah. Ipang yang cerewet sama gue yang kalem digabungin ya jadinya bagus lah. Oke, dan seperti biasa sekarang kita itu lagi ada di 4CS di daerah di Patiukur. Jadi kalau Bandung. teman-teman yang di Bandung cobain ngopi di sini. Dan untuk itu kita harus ngebahas sama orang yang langsung. Ya, seperti Sekalian biasa segmen pertama adalah PPKN. PPKN, para penutur kopi Nusantara. Nusantara. Biar kita lebih detail lagi tentang 4CS. Iya karena sebenarnya coklat kita obrolan warung kopi ini Ya. juga pengen mengangkat tempat-tempat yang kita datengin. Ya, tentunya dengan berbagai macam karakter kopi yang disediakan di sini, biar lebih tahu detailnya lagi kita panggil ownernya. Dan katanya bang, Ya, di sini kopinya kopi puntan. masa? Coba Yuk, kita cek kita dulu coba ya. ya. Kopi tubruk. Siap. Buat gue. Kopi tubruknya puntang seperti biasa. Ih, Wow kan, bener kan? Kesukaan Bang Anji. Tuh. tapi dia nggak mesen kopi tubruk. Nggak, hari ini saya mewakili generasi muda. Nggak seperti Bang Ipang. Saya mewakili generasi kopi susu atau kopi latte. Dipertegas gitu. Tapi tetap bisa pakai kopi puntang juga tetap bisa ya. Latte dibikin puntang. Tapi dicampur sama yang lain. Iya. Nggak, sebenarnya gini loh ya sobat coklat ya. Jadi kita tuh bukan mau membanding-bandingkan gitu. Cuma memang kalau saya tuh lebih muda. Saya tuh lebih muda dari Bang Ipang. Jadi saya mencoba untuk mewakili generasi yang lebih muda. Minumnya kopi yang gaul. Iya, tapi kan yang seumuran gue juga masih pada ngopi, Ji. Terus siapa yang ngewakilin kalau bukan gue? Ya, Bang Ipang, Ya, makanya. kan, makanya. Berarti itulah yang tadi diramein, kenapa harus sama, kenapa Boleh sesuatu nggak? yang beda.
Pinjemin. Boleh, silakan. Tahu nggak, gue sedang berusaha untuk apa barusan? Motong omongan Bang Ipang. Dari tadi dia nggak distract. Padahal gue ngelihat dia cincinnya dia di kiri kanan ini juga tuh masih nge-distract gue dari tadi siang loh. Lo baru posting itu gue tahu lo kemarin lo kan. Cincin kawin Bang. Iya. Tapi ada dua gitu kiri kanan. Gue baru beneran gue baru ngelihat orang yang pakai cincin langsung kiri kanan gitu. Enggak, tapi kan beda. Yang satu gede, yang satu kecil. Yang ini menyatakan ikatan. Oke. Yang ini cinta yang lebih besar. Udah datang kopinya? Oh iya. Oke, terbalik Mbak. Ini ke sana. Mbak jangan membuyarkan ini deh. Grogi katanya. Thank you ya Mbak. Nah kita ngobrol sama siapa dong? Sekarang di PPKN ya? Sama ownernya dong. Sama siapa nih kita ngobrol ya? Kang Faisal. Yeah. Kang. Halo, Salam Om Ipang. Ekstrakan hari. Ekstrakan harimu. Siap. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana penjualan kopi belakangan ini? Penjualan kalau dilihat masa pandemi ini jujur semua pasti mengalami penurunan pasti. Ya, pasti. Cuman kebetulan kita memiliki tim yang solid. Kita masih bisa survive sampai hari ini. Sampai hari ini, keren. Alhamdulillah. 4CS ini udah berapa lama? 4CS kebetulan besok tanggal 1 Maret pas 2 tahun. Oh, Pas 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun pas. Berarti baru 2019 ya? 19. 2019. Pas 2 tahun. Kenapa sih? Gue agak aneh nih. 4CS. 4 kan 4. 4. CS maksudnya temenan atau gimana? CS ini singkatan sebenarnya ini. Customer service, jadi Cerita. semuanya... Bukan. Jadi kebetulan dulu zaman bos besar, owner, Oke. zaman owner kita itu kuliah, dia punya komunitas belajar bahasa Inggris sesama mahasiswa. Namanya Cozy Corner Conversation Club. Cozy Corner Conversation Club. Jadi itu komunitas khusus untuk belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, sampai pada akhirnya menurut cerita beliau gitu ya. Dari bahasa Inggris, bekal bahasa Inggris yang dia punya itu dia bisa sampai bekerja di perusahaan internasional. Bisa bekerja di luar negeri yang singkat cerita bisa memberikan bekal buat beliau gitu. Mungkin menjadi kenangan, akhirnya sekarang dia buka kafe, kafenya dinamakan 4CS. Cuman Cozy Corner Conversation Club-nya ini ganti. Ya kan C, artinya ada 4 C di situ kan? Betul, jadi Cozy Corner Coffee Club. Si C-nya ini. S-nya? S ini Soalnya sebenarnya pakai apostrof ya? huruf tambahan. Jadi C-nya ini disingkat. Jadi 4 C. S gitu. Tandanya banyak. Tandanya banyak, C-nya lebih dari satu. Menandakan banyak, C-nya lebih dari satu. Betul. Cukup rumit. Cukup rumit, saya juga rumit. Saya juga cukup rumit. Ya tapi nama itu Ya. tergantung kita sendiri sih. Ya, Kita mau selera. ngasih nama sesuatu karena Betul. alasan apapun. Iya, balik lagi. Siapa dengan- tahu nama itu juga ngebawa hoki kadang-kadang, ngebawa berkah juga. Di sini ke bawah dong berkahnya. Alhamdulillah, tadinya saya badannya kurus juga, cuman 2 tahun kerja di sini langsung gede gini. Berarti berkah juga kerja di sini. Kalau tadinya saya gede terus saya jadi kurus berarti hidup saya nggak Berarti berkah diet dong. itu Om Anji. Bener. Om Anji diet. Di sini di bacanya apa? Forcis. Forcis. Oke. Di Sis, Forcis karena- ini ya. Oke. menu kopinya apa yang dijagokan? Untuk menu kopi sebenarnya best seller kita masih di es kopi susu. Best Es- seller kita masih di es kopi susu. Betul. Kopinya pakai kopi gutang ya? Banyak. Kita kebetulan Ciwidey Cianjur, host blend. oke. Ciwidey Cianjur. Ya masih dekat-dekat Puntang lah berarti. Gimana bang? Kalau gue selalu akan tertarik pertanyaan ketika booming kopi susu, Betul. semua orang rame-rame di situ. Tapi ada beberapa yang unik yang kita datengin warung kopi, kedai kopi yang dia coba ngasih pilihan. Betul. Percaya kepikiran nggak? Kan kalau udah booming lebih susah Betul. rebutan pasarnya. Kita saingannya banyak berarti. Ya pasti kan makan banyak yang main di situ. Misalkan ya mungkin yang setara lightnya kayak kopi susu yang bisa dipakai nongkrong berlama-lama. Betul. Udah ketemu belum ramuan-ramuan baru seperti itu? Alhamdulillah untuk 4CS sendiri gitu, Om ya. 4CS sendiri mensiasatinya dengan cara kita lengkapi nih menu-menu kita.
Kopinya? Menu kopinya menu, maksudnya? menu minuman. Oh, Ya, oke. jadi di 4CS ini customer, konsumen semua nggak cuman bisa nemuin kopi aja. Tapi di sini kita ada mocktail, ada milk base, ada jus juga. Oh, di luar kopi. Oke. Jadi kita mensiasati Pasarnya supaya lebih banyak. betul Om. Lebih variatif ya. Betul, lebih variatif. Ya. Kita mensiasatinya dengan cara itu sih. Jadi biar customer juga nggak bingung gitu. Kita mau ke 4CS, cuman di sana cuma ada kopi doang. Oke. Kita yang nggak suka kopi kan akhirnya nggak jadi ke sini gitu. Iya. Nah, kita siasati dengan kita lengkapin juga menu-menu kita gitu. Oke. Dan apa namanya? Apa yang membuat orang selain alasan yang barusan, menunya variatif, apa yang membuat orang harus datang ke sini? Wajib sih. Kalau kata aku wajib Kenapa? banget. Kenapa? Karena Apanya? di sini bukan cuma tempat ngopi. Iya. Di sini bisa dijadiin tempat kerja, tempat ngobrol, tempatnya galau juga bisa mungkin ya. Beberapa serius Om. Fasilitasnya galau. Serius. beberapa customer kita yang alhamdulillah kemudian jadi langganan, itu kebanyakan tadinya dia datang sendirian. Oke. Ngopi, buka handphone, buka laptop. Akhirnya para kru di sini termasuk barista punya punya inisiatif gitu untuk membuat customer kita tuh nyaman. Dengan cara kita samperin, kepo nih, kenapa sih sendirian gitu kan? Oke. Kita say hi, kita kenalan, kita ngobrol, biasalah pengalaman segala rupa. Sampai akhirnya dia nyaman, itu menjadi nilai plus para kru kita, para kru Forsis. Biar customer kita juga ikut loyal gitu. Ikut balik lagi ke sini, balik lagi. Alhamdulillah sampai saat ini banyak juga yang seperti itu. Gitu. Siap. Jadi untuk yang galau-galau, yang bingung mau kemana, silahkan bisa ke Forsis. Nanti kita temenin. Kebetulan kru kita juga sering galau juga gitu. Dikumpulin. Kita bikin komunitas aja sekalian Om. Komunitas galau. Betul. Forsis. Terus nggak ngomong gitu, diam semua. Cuma ngumpul tapi nggak ngomong. Kalau ngomongin kualitas, kayaknya semua coffee shop pasti berlomba-lomba untuk menceritakan kualitasnya gitu. Oh iya Pak. dong. Bener nggak? Iya dong. Kalau kita sih lebih ke kita dagang nggak mungkin nggak berkualitas, pasti berkualitas. Cuman kita lebih ke apa ya? Biar konsumen deh yang milih sendiri, yang nilai sendiri. Di mana dia nyaman, di mana dia mau, silahkan. Cuman kalau bisa di Forsis gitu. Kalau bisa gitu. Oke Kang, atur nuhun. Sami-sami. Nah, semoga usahanya makin lancar. Amin ya Allah. Amin. Semoga makin banyak pelanggan. Amin. Pelanggan lama tetap di sini, pelanggan Amin. baru berdatang. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Salam Siap. ekstrakan hari. Makasih Om Ekstrakan. Eji, Om Ipang. Siap. Makasih, Kang Sukses Faisal. terus. Sukses Sehat terus. Amin. Siap. Gitu Bang. Itu caranya Jadi- ngumpulin orang galau itu Heeh. Di tempat harus kopi. difasilitasikan tempat. Karena ternyata orang galau itu ternyata butuh hiburan ya memang ya. Butuh diajak ngobrol. Ya. Butuh keyakinan juga. Artinya gue nggak sendirian galau. Kan kalau ketemu sesama galawers, Tahu nggak kalau misalnya orang itu udah bisa ke tempat ngopi sendiri, ke kafe sendiri, ke tongkrongan sendiri, nonton bioskop sendiri, dia bisa menghadapi banyak masalah lainnya pasti. maksudnya Nggak tahu, gue tadi barusan baca di majalah. Gue juga nggak tahu maksudnya apa. Pokoknya kita baca headline-nya doang, isinya nggak dibaca, jadinya Loh. nggak menuntas. tipikal netizen Indonesia. Oke, nyerah gue kalau udah ke situ. Tipikal netizen Indonesia selalu membaca judulnya saja tanpa membaca isinya. Dan Kejebak di judul. nih ya, kita di segmen 2 nanti akan menghadirkan seorang bintang tamu yang seru diajakin ngobrol. Ya, Cukup dekat sama lingkungan kita juga. dan kalau ngobrol sih ya juara lah kalau ini sih. Ya karena doi MC juga, Ya, pernah dia jadi host VJ. juga, VJ juga, Siapakah dia? penyanyi juga. Kita lihat ntar ya. Jadi masih di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Dan di sini di segmen 2 ini adalah Narasumber. narasumber. Apa segmennya? Kopi Kutumpah. Kopi kutumpah. Iya, apa coba? Seduh kopimu, tumpahkan masalahmu. Sedap. Dan mana, sekarang mana ada seperti orang yang yang- nggak bermasalah ya? Pasti ada masalah. pasti ada masalahnya. Mari kita cari tahu apa masalah. Dan kita tidak perlu memecahkan masalahnya. Ya, Yang penting ngobrol aja. ngobrol aja. Dan sekarang kita undang Kang Edi Hidayatullah.
Ya. Edi Hidayat. Edi Hidayatullah. Hidayatullah. Bukan gitu, Kang. Bukan, Masalahnya kenapa kita harus manggil gitu? Karena sesuai dengan nama transfer. Kalau brokoli nanti nggak ditransfer nggak Nggak masuk nyampe, gimana? ya. Enggak, soalnya gue juga takutnya kalau orang yang salah baca jadi brocoli. Brocoli. Itu udah ada. Kalau brocoli kan pakai C, kalau gua kan pakai K. Ya mungkin dia kayak orang Sunda yang nggak bisa baca F jadi P. Enggak sih. Kalau K ke C jauh. C sama K dong. Jauh. Ada emang brocoli Bang, lu itu. belain gue. Enggak, lu juga kejauhan emang. Gue juga bingung belainnya. Yang brocoli itu emang ada tempat barber. Ada ya? Ada di Bandung banyak lagi cabangnya. Serius. Terus pakai karikatur gua. Bro coli. Terus gua posting di Instagram. Tempat ini tidak ada urusan sama gua, nggak ada urusan sama keluarga gua, bukan punya gua. Postingan ini saya tujukan terutama untuk dinas pajak. Saya Di tidak sini udah- mendapatkan penghasilan dari Di situ. sing udah kurang, da urang tuh bebenangan ti si eta. Ngerti itu mana? Itu nya. Enggak. Gak ngerti. Sotoy. Enggak lah, itu tuh. Lu kalau udah mau jadi orang Puntang lu harus ngerti bahasa Sunda dong, Bos. Lo ngerti ngartos aing mah. Tapi partner Aing. Ya. Kang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Anji apa kabar, Ji? Baik dong. Masih Pang apa kabar Masih Pang? Ya, alhamdulillah baik. Saya host biasa jadi Iya, kalau iya. kesibukan gimana belakangan sejak pandemi? Album baru kapan keluar? Kayaknya ada yang salah nih, Perkayuan gimana perkayuan? Udah bisa bikin apa sekarang? Ini ada yang salah nih, ada yang salah nih. Gak gini konsepnya. Kalau gini. undang host gini jadinya. Terlalu menjiwai ya? Iya. Menjiwai. Enggak, bahayanya nanti kita tergeser. Ya terima aja. Jangan mentang-mentang di balik gitar terus gua nggak bisa ngomong ini kan. Oke. Apalagi Apalagi? gua nggak pegang apa-apa. Ya gua jadi hostnya. Bener juga. Iya. Biasanya Lu- bintang tamu yang pegang alat musik. Lu host tapi soal pegang gitar, ya gimana? Oke, Jadi- tolong ya. Kita akan mengganti konsep. Habis ini kita nggak pegang gitar. Jadi bintang tamu dong lo. Terus pegang apa? Gak asik ya. Gak asik. Ipang. Lo jangan sok-sok Steve Vai nggak bisa ngomong di balik gitar. Joe Satriani nggak bisa ngomong di balik gitar. Enggak, sebenarnya kalau gue nemenin Coba kalau Bang Ipang gitarnya aja. ditaruh bisa ngomong nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ji gimana kabarnya? Baik oke? Baik, Oh baik, iya. Pak. Udah menjiwai dengan apa yang terjadi di Puntang dia. Pang coba ditaruh gitarnya. Gitar gue baru jangan gitar. Hey, gitar baru bro. Baru. Ini signature ya? Dari sahabat kita musisi juga. Dia lagi bikin project bareng Om Bagus. Om Bagus. Jalan Tengah nama bandnya ini. Oh, baru gua ya. promosiin Jalan Tengah. Di Ini- Bali bukan? Iya, ini Mangde yang bikin. Terus kebenaran dia support gue karena dia tahu gue suka nulis lagu dengan gitar. Makanya dia bilang, gue mau bikinin gitar buat lo nulis lagu. Oh, susah ya nulis lagu pakai gitar. Kan pakai Iya. bolpen atau Ah. nggak pakai Tapi notes. kapan-kapan cobain deh nulis Bercandanya begini nih. bercandanya tuh bapak-bapak sekalian memang di sini. Iya. Jadi Bang Ipang gimana? Gua- Udah nulis berapa lagu? Kan gue nggak pegang gitar, gue host juga. Oh iya. Kita menanyakan. Ambil gitar lo, ambil. Ya kan, udah mulai berasa kan gue jadi hostnya. Iya, udah mulai berasa. Iya ya. Aduh. Kita auranya kalah gini sama dia. Ya emang dia tukangnya. Obrolan warung kopi kok nggak dikasih kopi nih. Enggak. Kalau udah dikasih kopi gue baru ngomong. Oh gitu. Oke. Mau kopi apa? Di Forsis nih banyak kopinya. Black lah pasti. Black. Kang, Oh, anything black. kopi black. Mau V60, mau Kono, mau apapun. V60 aja. V60. Kono susah ya, nggak punya ya buat bikinnya Kono ya. V60 boleh. Kang Edi Hidayatullah. Kelakuan astagfirullah. Rambut Masya Allah. Selama pandemi kegiatan ini keramas berkurang nggak? Kegiatan keramas Keramas lah. bertambah. Kan pulang, habis kotor mau ketemu anak istri harus keramas dulu. Mengurangi resiko aja, biar comfort aja ketemu anak istri. Seenggaknya orang di rumah ngerasa lebih aman gitu ya. Ya gitu. Terus
Terus kan kebanyakan diem di rumah. Anak-anak kirim ke rumah mertua. Kan tinggal sama bini kan. Ya, habis itu kan harus keramas. Apa sih maksudnya gua? Habis zumba. Oh. Sebuah kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin zumba. Ada lagunya. Sebelum populer olahraga itu sudah dipopulerkan oleh Dewa 19. COVID-19 mah gak ada apa-apanya. Dewa mah udah duluan. Dewa udah duluan ya, Dewa 19. Dewa 19. Kenapa dulu nggak ribut? Karena bukan virus. Oh, Iya. betul. Tumben lurus. Kenapa? Tumben lurus. Jo. Iya ya. Karena saya bukan PD baik. Si PD mah kemana? We nggak jawab lah. Nggak Oh, jawab siapa? ya. We bebas. Sebenarnya gue tuh ya mikir deh, karena gue nggak bisa merasakan nih, kalau rambut besar gitu, Cobain. nggak bisa. Pakai wig. Udah nggak bisa. Pakai wig. Pakai wig. Ya. Coba lu kalau mau merasakan sensasinya orang berambut kibo, pakai wig seharian, gerahnya sama Ji. Ya, Nah. mending wig bisa dilepas dulu, gua kagak. Terus kenapa mempertahankan? Karena Tagline. Karena sumber tagline. penghasilan. Tapi waktu itu pernah Kang Edi Brokoli tuh rambutnya dibotakin untuk sebuah kegiatan amal. Oh iya. Oh iya, gue ingat, gue ingat. Itu tuh jadi nama kegiatan amalnya Shave for Hope. Jadi shave itu dari cukur ya. Oke. For Hope. Jadi yang ikutan Shave for Hope itu orang umum boleh. Ketika dia datang merelakan rambutnya untuk dibotakin, dianggap sudah memberikan kontribusi nyumbang untuk Kids with Cancer senilai Rp200.000 kalau nggak Tahun salah. 2000 berapa ya Teo gitu ya? 2013. Pertama kali 2013. Tapi itu banyakan ya waktu itu ya, bukan lo doang atau Oh, semua orang boleh ikutan. oh gitu. Misalnya manusia-manusia Yang ada di sini. sobat-sobat miskin ini kan kalau mau ikutan boleh. Laki-laki dibotakin 200.000, dianggap nyumbang 200.000. Oke. Kalau perempuan yang rambutnya di bawah bahu, Botak. potong Oh, di atas pendek. bahu, Oke. nyumbang 200.000 gitu. Sebetulnya penyandang dananya udah ada, tapi supaya ada partisipasi aja dari masyarakat. Gitu. Dan karena rambutnya ikonik, jadi Iya. ketika dibotakin Potong, jadi sebuah highlight yang bagus. Iya, iya. Nah, jadi gue dianggap yang paling representatif untuk merelakan mahkotanya untuk program Shave for Hope ini selain Deddy Kobuser waktu itu. Sebetulnya Deddy yang di-invite duluan. Tapi kan Deddy mah ya gitu aja. Lebih karena kekarnya bukan. Oh, karena Dedi waktu rambut. itu belum botak ya? Tapi kan khas rambutnya Masih dengan yang Iya. dengan riasan pengantin itu Iya, kan. iya. Hiasan pengantin yang begini tuh. Ya, ini. Ya kan itu kan pakai itu kan. Ya, kerokan masuk ke dalam lah. Iya gitu. Dedi kan gitu emang. Tapi si pembuat acara si Steny lebih berpikir Edi Brokoli lebih ikonik untuk merelakan mahkotanya kalau dijadikan ikon. Karena kebayang nggak 15 tahun gua rambutnya begini, tiba-tiba harus botak. Ya. Nah, tapi gua merasakan feel-nya anak-anak yang cancer itu botak bukan karena pilihan, tapi karena kemo Iya. dan sebagainya. Kalau gua masih bisa nolak, bisa ikut gitu. Akhirnya gue ikut terus merasakan lah kehilangan mahkota. Selama 15 tahun gua rambutnya keribo terus botak. Terus nungguin lagi berapa lama tuh? Setahun. Setahun. Cepet. Tapi kan ya, makasih ya Mbak. Mbak kerudungnya atas bawah itu masker ya? emang dia Enggak. ngeri juga mulutnya ya. Nah, itu Makanya waktu itu sempat membuat satu hal kontroversial memang. Nanti dulu lah ngomongin itu. Tapi ya. itu nggak pakai mulut. Pakai baju. Pakai ide. Tapi kan cerminan mulutmu juga Dituangkan dalam baju. dalam baju. Iya, iya. Kita mau bahas itu nih. Bahasanya nggak apa-apa. Sebenarnya kan kayak kita bilang tadi
tumpahkan apa? Tumpahkan masalahmu. Masalahmu. Seduh kopimu, tumpahkan masalah. Tertawakan diri sendiri tadi apa sih? Apa? Tertawakan Mari diri sendiri. kita ngopi lalu Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Tertawakan diri sendiri. Makanya gue suka ceng-cengan. Iya, gue juga mau menertawakan diri gue sendiri. Ayolah. Nah, jadi kita bahas masa lalu nggak masalah nih ya? Gak apa-apa, masa lalu, masalah gue, masalah gue. Oke. susah emang tukangnya. Nah, Kang, selama karir nih, masalah apa sih yang paling besar terjadi? Masalah yang Sisi Lawan Seven itu? Narkoba lah, Hah? Serius ya? tapi nggak ke expose aja. Oh, Tapi pernah ya? pernah. Kalau pernah ada di sini Cuma tuh nggak berarti? se-expose, nggak di-expose kayak slang gitu. Iya. Ya karena gue nggak bisa memberi pengaruh banyak orang seperti slang. Jadi ya ngapain juga dibahas-bahas. Selain Kalau slang kan bisa mempengaruhi banyak orang untuk berhenti. Kalau Oh, Edi bawa Brokoli, bendera. kalau Edi Brokoli siapa sih gitu? Oke, Jadi nggak oke. dibahas. Masa sih? Itu kayaknya minta dipuji deh. Enggak. Oh, enggak? Enggak. Kalau slang kan memang ketika mereka berhenti dan segala Oke. macam, impactnya luar biasa. Iya. Slang gitu loh. Karena memang dulu sebelumnya memang dikenal sebagai user, Iya, terus tiba-tiba berhenti. lagu-lagunya aja terpengaruh banyak. Terus kemudian mereka berhenti, kemudian kayak sekarang beberapa dari antara mereka berhenti ngerokok gitu. Gue juga yang, hah? Anjis, kakak aja berhenti ngerokok. Gue kapan berhenti ngerokoknya? Ah, nggak apa-apa lah, gue mah bukan kakak slang. Gue mah ngerokok aja, nah bukan kakak slang juga. Kayak orang-orang yang pada ketakutan mati di umur 27, Hah? kan banyak legend-legend yang Iya, mati. iya, Club iya, 20, Club, iya. Lo ngerasain nggak waktu 27? Enggak ya? Enggak. Lo ngerasain nggak? Enggak. Gua 27 gua masih belum jadi profesional banget soalnya. Gua ngerasain terus. Tapi gua kalau bunuh diri nggak rame juga ya. Edi Brokoli siapa gitu? Ah nggak jadi legend juga, nggak jadi ah. Gitu. Dan tapi kabarnya mereka itu nggak bunuh diri loh. Tapi mati Dibunuh aja gitu. karena sesuatu. Wah, ini udah teori ngeri Ini nih. kebanyakan belakangan dia kebanyakan ikutan teori konspirasi di Instagramnya di mana? gitu. Enggak, kalau saya lebih suka teori konsinyasi karena menguntungkan. Iya, berapa persen? 30. Anjing lu, Jakartaan lu. Bandung masih 20-an. Ya harus lebih dong, gua kan kapitalis. Ah, shit man. Di Bandung 20 masih bisa lah. Bisa jalan 20, cengli lah. Enggak, Kang. Jakarta 30-an semua emang. Terusin yang tadi, Kang. Oh iya, mana? Yang masalah. Yang masalah. Ya, Gue tuh serah-serah penasaran aja. sebenarnya. Gue ngerti ya, pasti masalah yang kaos itu udah banyak lah dibahas saat dulu. Oh iya banyak. Kaos Vaksi Lawan Seven itu. Iya. Cuma gue tuh penasaran kenapa sih lo tuh Ini udah banyak dibahas Iya, di iya. banyak tempat, tapi memang belum pernah gua bahas dengan musisi-musisi idola gua. Ipang Lazuardi. belum aja. Besok Besok-besok biasa aja. fuck OWK. harusnya akan ini akan epic kalau dia datang ke sini tulisannya fuck OWK atau fuck Ipang. Kang, kenapa sih, Kang? Maksudnya kenapa sih lu waktu Ya itu? ini masih simpel ini. Gua selesai kontrak dari MTV. Ya. Oke. Oke. Kayak sekarang tanggal 1 Januari lah katakan. Nah, Bro Edi, mulai 1 Februari kita sudah nggak kerja sama lagi ya. Alasannya ini, oke siap. Jadi kita putus kontrak oke. Tapi sampai dari 1 Januari sampai 1 Februari Masih ini ada konten. masih harus syuting. Karena berhentinya 1 Februari. Iya. Masih harus Sebulan. syuting. Dan setelah 1 Februari pun tayangan lu masih akan ada dong karena taping kan. Masih Oh oke. Gua berpikir supaya beritanya nggak basi, gua keluar dari MTV itu bikin apa ya gitu. Oh yaudah. Tiba-tiba gua datang ke sebuah pertemuan biliar antara artis dan Wartawan. media, Media. wartawan. Iya, iya. Oke, gua datang anjis, medianya banyak, infotainment semua. Wah, artisnya juga banyak. Gua masih pakai baju biasa. Di atas ada tempat bikin kaos yang langsung jadi Oh, ditungguin. yang sebelum jadi. Heeh. Nggak tahu kemasukan apa gua, langsung ke atas aja bikin. Tolong bikinin Foxy Lawan Seven, Masnya. Hah? Gimana Mas Edi? Iya bikinin Foxy Lawan Seven. Oh iya. Jadi datang, langsung, wah, raya berhasil nih gua bikin sesuatu.
Oh, ini kalau zaman sekarang settingan-settingan. Settingan seperti lu Jadi sama sebenarnya itu cuma seperti settingan doang. postingan-postingan lu kan banyak settingan tuh. Dapat duit nggak tuh dari saya? Oh, tidak, hilangan ya. Justru kehilangan. Nggak, gue penasaran. Di era sebelumnya, Keith Richard pernah nulisin yang itu juga, iya kan? Ada Fuck Mick Jagger. Fuck Mick Jagger, iya. terus Lu terinspirasi dari situ nggak? enggak juga sebetulnya. Enggak, oke. Sesudah itu aja banyak yang ngomong, itu mah biasa gitu. Iya. Justru satu sisi menyatakan kalau misalnya waktu itu ya, Iya. Anji itu bukan siapa, belum siap. Iya. 2000, Ji akuin aja, 2003 Iya. lu siapa sih? Belum. Kalau gue tulis Pak Anji, nggak jadi apa-apa, Bang, nggak jadi berita. Iya. Justru Iya. ketika gue tulis Fox Silon Seven menyatakan satu, Silon Seven lagi Silon naik. Seven tuh Iya, besar, iya, ya iya. kan? Gue butuh sesuatu yang besar untuk gue jadiin berita, itu. Hah? Zaman Pansos, sekarang mah pansos. anak sekarang mah Iya. pansos. Manjat. Panjat sosial, gitulah, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sama Silon Seven. Gue nggak suka lagunya sih. Tapi nggak masalah. Oh, iya, nggak iya. apa-apa. Gue nggak ada Iya, masalah iya, apa-apa. Iya, memang orang bikin lagu juga kan nggak harus disukai dengan semua orang, nggak boleh maksa. Ipang Lazuardi, ketika Ya. kamu membuat lagu, kamu berharap semua orang suka lagu kamu nggak? Ya enggak lah. Enggak, Anji. Berharap? Oh ya, jujur Berharap. juga lu ya. Tapi ketika tidak, Ya nggak apa-apa. nggak masalah. Oh iya. Iya dong. Iya. Maksudnya ya gue pasti ini dong kayak pernyataan klise musisi-musisi lah kalau misalnya apa harapannya ya semoga semua orang suka lagu saya gitu. Oh iya pasti. Duh, kita balik lagi ya. Ya. Kita balik lagi. Ya, Nggak suka. nggak suka aja. Tapi itu mah sebetulnya kayak lagi Silon Seven lagi rame. Iya. Gua kebetulan nggak suka. Hmm. Jadi kayak punya hak aja untuk Untuk speak up. statement ya. Cuma karena di Indonesia itu tidak umum speak up seperti itu. Belum terbiasa. Jadi rame waktu itu. Nah, gue juga tidak menduga ini akan dimakan oleh media Besar itu. sebesar itu. Bahkan waktu itu di televisi, Fox Silon Seven-nya nggak di blur loh. Sekarang tete kebuka dikit aja di blur. Iya kan? Puting laki-laki, puting laki-laki nih, puting laki-laki di blur loh. Iya. Iya. Padahal lagi umroh, putingnya kelihatan sebelah. Iya kan? Iya. Pejabat Jokowi siapapun juga kalau lagi haji, putingnya kelihatan sebelah. Nggak apa-apa. Iya itu. Terus juga kalau yang ngomong anjay, anjing gitu. Sekarang terlalu Sedikit. banyak sensor yang tidak perlu sih. Tidak perlu. Sensornya tidak perlu. Tapi gue tuh shock juga. Anjis, pas tayang di Kiss apa-apa, anjir vulgar aja gitu. Fuck, anjir, kaget juga gue. Televisi Indonesia keren juga pada masa itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi lu mendapatkan apa yang lu mau dong. Mendapatkan dong. Mendapatkan Wes, sorotan, umpan gue spotlight. diambil. Iya. Nah, yang lo dapat kalau kita ngomongin moral of the story ya, yang lo dapetin apa Kang dari kasus itu? Iklan fruity. Serius? Manajer gua menyatakan explicitly ke gua, lu cari talent siapa yang lagi ramai diomongin orang nih? Eddie Brokoli lagi ramai diomongin orang in a bad way buat sebagian orang. Iya. Tapi kan publication is Iya, nggak any ada. publication is good Iya, publication. iya, Nggak ada bad or Nggak good. ada, iya. Nggak Dan ada. akhirnya dapet iklan ya? Dapat iklan for the first time in my life. Pertama kali gua dapat iklan fruity, gua bisa beli mobil sendiri. Jadi Gok. jadi nggak adil. Selama 3 tahun di MTV nggak dapet gua mobil. Jadi lo harus memberikan ini dong, memberikan sebuah keseimbangan dengan membuat kaos Thanks Silon Seven gitu. Pada saat gue bikin Fox Silon Seven itu, mereka seharusnya berterima kasih sama gue. Gue bilang, Ros, lo harus berterima kasih. Gue juga nggak lagi rame diomongin. Kan 2003 cek deh, pada saat itu Sila lagi apa? Memang lagi band yang leading lah, Iya. tapi lagi melempem sih, singlenya, albumnya lagi, kalau nggak salah ya, lagi nggak terlalu rame juga. Gara-gara t-shirt gue lagi, jadi disamperin lagi media. Jadi saat itu juga Adam, Eros, Duta semuanya mengerti karena mereka visioner juga ya maksudnya. Iya. Ya di bisnis musik ya begitu. Jadi yang selain mendapatkan iklan, iya kan? Selain mendapatkan iklan,
Hal apa lagi yang lo dapetin kan? Nggak ada sih. Akhir beberapa ada sih. Hujatan dong. Iya. Bad side-nya Hujatan dia. lah. Beberapa minggu lalu masih ada postingan di Instagram, ada yang nulis gini. Satu-satunya band Indonesia yang tidak mendapatkan haters. Sheila on Seven. Terus kamu salah. Enggak, di bawahnya rame. Ada tuh Edi Brokoli, ada tuh. Terus lo gini nggak? Yes. Enggak. Oke. Harusnya, wih rame lagi nih. Impact-nya sampai sekarang. Jadi gimana kalau momen ini di OWK ini kita bikin rame lagi? Ramein lah. Enggak, tapi memang Tapi akhirnya- tuh beberapa tahun lalu gue pernah satu panggung sama mereka. Dan sudah terpublikasi berhari-hari sebelumnya, namanya event besar. Iya. 90s Festival. Bintang tamunya Sheila on Seven, gue MC-nya. Itu kayak seru aja buat orang-orang nunggu kan. MC-nya Edi Brokoli, bintang tamu utamanya Sheila on Seven. Oh, biasanya MC kan akan ini adalah sebuah band luar biasa yang akan tampil setelah ini. Tetap gue ngomong Oh, tetap begitu. dong. Wah, kisah sekali Anda. Tetap. Kalian sudah menunggu, wah, rame gitu kan. Tenang. Duta! Selfie dulu sama Duta. Mereka tidak tahu sebelumnya bahwa gue udah biliar bareng sama Duta. Udah gitulah, showbiz itulah showbiz. Yes. Ya tapi intinya sih sebenarnya kita kalau nggak suka tuh nggak apa-apa. Sebetulnya kita kalau nggak suka itu nggak apa-apa. Terus kalau mencerna berita-berita entertainment itu jangan terlalu baper. Jangan terlalu baper. Plak-plakan, Iya. jangan terlalu baper. Banyak Mengandung. gimmick di balik Ya, itu. gimmick, mengandung gimmick. Iya karena ini showbiz. Ini showbiz gitu. Bagaimanapun ini showbiz. Kalau itu Gitu. masih bisa diangkat jadi hiburan ya mungkin itu yang dibikin dikonsepkan. Benar. Setelah beberapa tahun juga kan terkuak akhirnya, gue bikin klarifikasinya di panggung kok yang tadi gue bilang itu. Ya, Di panggung yang ada Sheila on Seven-nya itu. Lo langsung. ngomong seperti yang lo ngomongin hari ini. Persis, tapi nggak sampai ada beberapa poin yang enggak. Cuman jadi dulu gue waktu MTV gue ceritain. Coba, jadi berarti rumor bahwa lo keluar gara-gara masalah itu salah ya? Salah, jadi dimakan juga sama MTV. Sekalian nih. Gitu. Gue tuh selalu beyond sih memang. Kecepetan. Lo suka hal-hal yang cepat ya? Kang? Kecuali ewean lah. Gua mau mengarah ke sana. Dia cepat sekali memang ya. Gue baru mau belokin ke arah cepet tuh motor. Ini kan belakangan sering motoran, ke posting di Instagram. Tuh motor tuh. Wes, Valentino Rossi tuh lewat. Itu nomor 46 tuh sepertinya. Iya, lagi hobi motoran Iya. ya. Memang dari dulu sih hobi motoran ya. Motoran hobi dari dulu, tapi belakangan Makin aktif. intensitasnya lebih Iya, tinggi. iya. Ya. Sebetulnya cuma buat ngecengin aja yang postingannya dorong-dorong motor, nyalain, Iya, tapi iya. nggak riding. Itu gue. Oh, Itu gue. iya. Saya tidak. Gue tadinya, gue pikir dia tidak akan menyadari. Ah, lo pernah komen? Gue lagi posting lo komen. Gak mau apa motornya dipakai jalan-jalan. Cuma didorong-dorong, Dorong-dorong dinyalain di doang. halaman, nyalain, kapan ridingnya? Tadi datang ke sini, wah naik motornya. Motornya juga nggak biasa. Motornya Ah, biasa aja. BMW. Bak Mim Wow, motor Arab itu Bak Mim Wow, bukan Jerman. Nah, kita punya kebiasaan, kita musikalisasi quotes. Jadi kita tuh nanti akan bikin dari omongannya Kang Edi. Kang Edi. Nah, Oke. jadi harus mengeluarkan sebuah pernyataan yang maut buat jadi Pancingan. pancingan untuk Pancingan kita bikin untuk lagu. liriknya. Pernyataan Lirik. yang maut. Iya dong. Apa kayak tentang Silom Seven nggak tadi? Ah enggak, udah lewat sih langsung. Tentang rasa. Bandnya juga udah lewat. Enggak. Enggak ya? Enggak, masih oke sekarang. Masa? Iya. Masih balik lagi. Lumayan lah. Atau tentang rasa tidak suka kali ya? Kayaknya Oh. menarik, ya. Maksudnya Quotes gini, gitu, quotes. Ya, semacam gitu. Ya kalimat maut lah. Harus maut. Enggak. enggak, maksudnya ya kayak lo tadi aja, lo berstatement. Kan nggak apa-apa, orang nggak suka. Udah jadi kepancing. Emang tukang ngepet. Jadi kata-kata terakhir nih apa nih? Oh, Sebelum meninggal. Meninggalkan- Sebelum meninggalkan meja. kita kan Scene belum ini. ngomongin soal kegiatan sosial kan gue teh pengen
diomongin. Oh iya, ya udah nanti Iya, aja, nanti aja di segmen selanjutnya. Oh masih ada? Ada lah, nggak apa-apa lah ya, sayang banget jadi bro coli. Kita belum ngomongin soal coli. Nanti kita akan balik lagi di Ya. segmen ketiga. Ya. Kita akan bikin lagu dari pernyataan Kang Edi. Oke. Gitu. So, jangan Jangan kemana-mana. Orla. Anak lama. Kok gue diketawain sih? Tendangan Saigon. Second kick ya? Enggak, itu lagunya om gue sering mainin. Gue gak tahu lagi tuh, gue denger-denger dari om gue. Padahal umuran bedanya cuma berapa tahun sih. Omnya seangkatan. Kita seangkatan enggak loh. Love is on the way. Wih. I can see it in your eyes. Wih. Masih ada ya? Masih ada Masih ya? ada di Spotify gua. Masih ada ya? Iya dong. Jadi Anda anggotanya Second Kick? Enggak. Apa? Oh iya, bukan anggotanya Second Kick, tapi Di anggota kick, yang dari di band. kick. Emang bener di kick? Dipecat. Sama Harapan Jaya. Nggak ada. Gara-gara pecat gua. Kok jadi curang? Lu sih yang nanya. Ini kan mereka yang mau Tunggu, nanya. kita Ya di segmen ini kan kita selalu biasa tuh ngejam. namanya segmen ini anjing, Anjing jam. Jam. Tapi karena Tapi ada kan- Edi Brokoli, jadi brokoli anjing, anjing jam. Kok penekanannya nggak enak barusan? Oh ya, Brokoli anjing brokoli jam. Sama aja. Enakan mana? Enakan brokoli anjing jam. Sama-sama nggak enak. Tuh. Oh, anak motor nih, Wes. yang suka naik motor. Suaranya udah sampai Garut, motornya masih di sini. Aduh, kita agak serius dikit lah. Kita agak serius lah dari tadi. Itu Aduh. kayaknya kita ngangkat-ngangkat masalah terus nih Bang Ibu. Iya. Kalian pikir tadi kita nggak serius? Gua nggak serius. Serius sekali kita cari masalah. Kita sedang mencari masalah. Iya. Tapi kayaknya kita Enggak. harus ngomongin sesuatu yang ini deh. Sesuatu yang kayaknya Nggak masalah. bukan masalah. Iya. Jadi kayak gue pernah denger dari tim kreatif nih, tim kreatif coklat kita OWK ya, obrolan warung kopi. Lo tuh jadi apa namanya? Duta donor. Donor. Duta PMI Nggak ada yang ngeduta-dutain sih, cuman karena gue atau Eros. Duta udah main biliar kok sama gue. Oke. Oh. Jadi sudah menjadi Erosnya PMI. Nggak ada yang ngeduta-dutain, cuman terjadi begitu aja karena gue banyak mensosialisasi soal Donor darah. Oke. sama donor kornea mata. Kornea mata maksudnya? Ya, donor kornea mata ini banyak belum orang tahu. Oke. Insya Allah, jadi nanti kalau gue meninggal, kornea mata gue akan didonorkan. Wow. Wow. Nggak wow sih. Lam Alif. Ya, Hamzah, ada iya. satu konsep yang menurut gua keren banget. Gua kan diajarkan untuk selalu bermanfaat bagi orang lain, sama orang tua. Ketika hidup, ada satu konsep. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Yaitu donor kornea mata. Konsepnya keren banget. Gua ambil Kenapa nggak kesempatan ginjal itu. gitu? Kenapa nggak ginjal? Ginjal selagi lu hidup. Oke, jadi ketika kita mati itu kita cuma bisa mendonorkan itu ya? Banyak organ yang lain, tapi di Indonesia belum populer. Hmm. Nah, tapi sekarang gue lagi banyak sosialisasi soal ini. Jadi ada konsep yang menurut gue keren, Pang. Jadi bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini pun ada yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Konsep itu menurut gue keren banget. Gue ambil kesempatannya gitu. Terus ketika lo menyampaikan itu ke keluarga, Oh, gue udah dicekokin dulu sama orang tua gue. Tapi akhirnya keluarga gue, istri, anak, gue daftarin juga. oh gitu? Oh gitu. Dan mereka emang setuju juga ya pastinya. Setuju ya? juga karena itu kan sesuatu yang baik ya, dan konsep itu menarik banget, dan lu nggak harus ngecek saldo tabungan lu berapa apa soal itu ada di badan kita kan. Ya sesuatu yang ya dari tubuh kita Iya, bahkan. karena quotes-nya dari video-video yang gua sering sebarkan adalah ketika kita tidak memerlukannya lagi, kenapa nggak kita kasihin ke orang yang memerlukan. Itu sama kayak tumbuhan berarti ya. Tumbuhan tuh dia bahkan kalau dari hidup dia berguna kan buat orang.
buat makhluk lainnya gitu. Ketika mati Pun juga. berguna. Jadi Bahkan ini semuanya gitu tubuhnya Iya, gitu. iya benar. Jadi itu salah satunya mengambil konsep itu dan menarik juga ya bang. Iya. Ya, jadi gua ambil aja kesempatannya gitu. Kalau konsepnya adalah manfaat sih, Yes. ya respect. Kaget gua maksudnya. Iya, ada kartunya gua, kartu. Jadi gua masih calon. Oh, sudah terdaftar. Sudah tapi ya berarti terdaftar ya? di Bank Mata. Jadi gua calon pendonor kornea mata. Karena kan belum donornya. Iya. Itu sebenarnya akan lebih dramatis kalau lo masih hidup. Lo Tidak donor begitu kan. konsepnya sayang. Lo tapi Lu seneng, lu Nanti gua jadi lo tidak enggak gua melihat. kalau gua kan cuma melihat dari sisi publikasi. Ya tapi tidak. Lo jadi bisa gua menikmati lo. Lo bisa menikmati publikasi itu ketika lo masih hidup. Tapi tidak ketika gua jadi dari melihat jadi tidak melihat juga dong. Oh. Ya kan kalau gua udah tidak memerlukannya lagi. Enggak, kalau gua kan cuma memberikan usul Tidak, supaya tidak, itu tidak. lebih Tidak begitu konsepnya. tidak diterima usulnya. usul tidak diterima ya. Tidak diterima. Iya, faktanya adalah ada 2 juta kebutaan di Indonesia. Oke. Dari 2 juta ini 170.000 bisa melihat kembali dengan kornea baru. 170.000 ini yang terdaftar seperti gua calon pendonor kornea mata baru 17.000, baru Masih 1/10. jauh banget. Masih jauh banget. Udah gitu matinya kapan nggak tahu. Didoain sama yang 170.000 biar cepat mati juga nggak boleh. Gila lo. Beda dengan donor darah kan, orangnya standby. Iya, orangnya 3 masih bulan, hidup. Iya, 3 iya, bulan betul. sekali donor Iya, gitu. iya. Kalau ini kan enggak. Jadi kesempatan menurut gua sih kesempatan baik, biarpun gua nggak tahu matinya kayak gimana, mata gua bagus atau enggak. Ya gua ambil aja dulu kesempatannya. Karena nanti itu mah urusan belakangan, biar Tuhan yang ngatur. Oh, iya. Ya kan? Lu jalan-jalan, motoran lu jalan-jalan tur kemana-mana, melihat banyak tempat yang indah-indah. Once lu tidak memerlukan lagi mata lu itu, Bisa beli daripada dimakan cacing, mendingan kasihin ke orang yang memerlukan. As simple as that. Gue sih ambil aja kesempatannya. bagus sih. Bagus dong. Tapi kayaknya kalau kita bikin lagu yang itu unsur kontroversinya kurang. Oh iya kan kita itu mah tambahan aja. Jadi gua setiap ada kesempatan bicara di publik, gua teh selalu berusaha pengen nyampein sesuatu yang tadi. Bagus Ya, lah ya, message, itu, dan itu message. bagus message-nya. Iya, selalu pengen gitu. Kesempatan terima Mungkin kasih. ada yang terpikirkan sama lo. Ya, terima kasih Maksud- buat OWK kan kasih kesempatan. Karena gue cerita aja dulu, barangkali ada yang nggak tahu. Setelah ini tahu, bisa cari tahu kalau tergugah hatinya. Kalau nggak apa-apa. Iya. Itu mah kembali ke diri masing-masing. Namanya juga ide. Juga Yoi. ide, prinsip orang beda-beda, selera orang lain-lain. Apa namanya, pendapat orang beda-beda, berbeda-beda bersama-sama. Jarum coklat. Iya dong. Pas banget, silakan harimu. Tapi sekali lagi balik ke lagu nih. Kayaknya gue lebih memilih untuk ngomongin yang tadi deh. Yang soal Oh, selera-selera itu. Oh iya. Jadi Kalau ngomong lagu kan selalu ngomongin masalah angle, masalah hook. Jadi kalau flat aja kayaknya ya biasa aja ya. Biasa aja. Maksudnya ya kebanyakan lagu ya udah gitu. Iya, Tapi iya. kalau emang ada nilai lain, itu lebih itu seru. lebih seru, selalu begitu kan? Selalu begitu. Ya kita pilih yang pembahasan sebelum ini lah. Iya, jadi Soal selera. selera orang mah beda-beda, nggak bisa dipaksain. Iya. Kalau nggak suka, emang kenapa? Kan nggak masalah. Iya. Ya, Selera orang beda-beda. Anji kalau bikin lagu berusaha untuk pengennya sih semua orang suka, tapi ketika ada yang nggak suka, Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu mah selera orang. Gue mungkin pertegasnya gini ya, kayak selera ya. Ada orang yang suka makanan pedes. Ada Apa? yang nggak pedes. Bener, Ya kan kayak gitu bener. kan. Iya, semudah itu aja. Semudah itu aja sih Sesimpel itu harusnya. aja. Terus apakah kita duduk bersama, lo makan pedas, gua nggak suka makanan pedas, Terus kita musuhan. terus kita musuhan kan? Enggak. Enggak dong. Itu Ya aja. udah sih. itu aja ya. Soal selera. Selera. Iya. Selera nggak sama, nggak harus sama. Ya mungkin beda aja seleranya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah saling benci. Oke, jadi gitu aja ya lagunya. Kita bikin lagunya kayak Silon Seven lah pokoknya. Oke, tepat sekali kesempatan ini. Iya boleh. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Selera kan enggak harus sama, mungkin aja beda seleranya. Ya udah, nggak apa-apa.
suka, mungkin aja beda seleranya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak suka, ya udah, nggak maksa. Kalau nggak suka, ya udah, jangan marah. Hey, jangan marah, jangan marah. Itu aku. Hey, jangan marah, jangan marah. Itu aku. Terima kasih. Itu kenapa? Part gue cuma segitu, makanya gue dikeluarin dari band. Bayarannya sama, nyanyinya dikit. Lebih mahal malah bayarannya. Ya udah pokoknya semoga obrolan kali ini di obrolan warung kopi memberikan kamu masalah baru untuk Jangan hidupmu, dong. ya. Jangan Yap. dong. Oh jangan ya. Oh, mas nggak apa-apa. Ya. Memberikan masalah baru untuk dipikirkan. Oh, Iya untuk dong, biar tambah diselesaikan. tumbuh, tambah kreatif. Yes, Dengan masalah yes. kita jadi kreatif. Setuju. Benar. Tapi di sini tidak menyediakan solusi. Jangan. Ya. Solusi mah di SSC. Apa itu? Solusi. Oh, Solusi harusnya jadi itu tugasnya pemerintah, bukan tugas kita. Wah, ngeri anji lagi keluar nih. Dia yang Gua nggak tadi, ikutan lah yang dia yang gini-gini. tadi ada merah-merahnya. Temenin gue dong. Temenin gue Enggak, dong. gue nggak ikutan pang yang gini-gini nggak. Boleh dipotong nggak yang tadi? Enggak lah, nggak apa-apa. Oh ya, oke silakan. Nggak apa-apa. Host tutup acaranya. Oh iya dong. Ini, Oh iya. waduh. Simple. Kemarin ada satu postingan di majalah Hai. Gue pernah jadi cover majalah Hai tahun 2002 apa 2003. Terus di dalamnya ada tulisan. Bayangkan 2002 itu berapa tahun yang lalu? 20 tahun 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Beberapa kali gue diundang atau ditanya di interview, quotes favorit lu apa, Ed? Ini klasik tapi gue selalu suka. Apa namanya? 1000 musuh terlalu banyak. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Kurang. Gitu ya kurang lebih Iya, ya. iya. 1000 teman masih kurang, satu musuh musuh terlalu banyak. Ternyata quotes itu sudah ada di interview majalah Hai dari 2002. 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Dan itu gua pakai terus sampai sekarang. Jadi sebisa mungkin gua mah nggak pernah pengen punya musuh. Kalau ada orang yang memusuhi gua ya hak masing-masing, tapi gua mah sebisa mungkin pokoknya gua semua musuhan. anggap teman. Gua mah nggak pernah pengen punya musuh. Karena itu tadi 1000 teman masih kurang, satu musuh terlalu banyak. Siap. Sampai ketemu lagi di Coklat Kita, obrolan warung kopi selanjutnya. Jangan marah! Woo!